Halo, nama saya Enaya Lutfian India, NIM 18077. Saya mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen penanganan anak babi. Induk babi biasanya mengalami kebuntingan selama 115 hari. Bila sudah dekat waktu melahirkan, maka induk akan mulai gelisah. Maka dari itu perlu dilakukan yang namanya pindah kandang. Bagi induk yang sudah pernah melahirkan sebelumnya, dipindah kandangkan 2-3 hari sebelum kelahiran. Sedangkan untuk induk yang belum pernah melahirkan sebelumnya, dipindah kandangkan seminggu sebelum kelahiran. Proses kelahiran terbagi menjadi 3 stadium, yaitu stadium persiapan, stadium pembukaan, dan stadium pelepasan. Pada stadium persiapan, perut akan turun ke bawah, kemudian urat daging di sekitar vulva akan mengendor. Vulva juga akan membengkak, berwarna merah dan mengeluarkan lendir. Kemudian ambing juga mengeras dan puting mulai berwarna kebiruan. Nafsu makan juga turun dan induk mulai terlihat mengumpulkan sarang. Air susu biasanya akan keluar 12 jam sebelum kelahiran. Yang kedua yaitu stadium pembukaan. Pada stadium ini, rahim akan mulai berkontraksi, sehingga babi nampak gelisah, mulai mengentak-entakan kaki atau memukul-mukulkan ekor. Nah, 6 jam sebelum melahirkan, induk akan sering berbaring dan tidak mau makan. Selain itu juga terlihat sebentar-sebentar kencing. Akibat dari kontraksi rahim ini, perut akan turun ke bawah dan tubuh akan nampak memanjang. Pada saat itu, serviks akan terbuka lebar. Namun, bila serviks tidak dapat terbuka, maka akan mempersulit kelahiran dan ini berbahaya bagi induk babi. Yang ketiga, yaitu stadium pelepasan. Proses kelahiran ini biasanya berlangsung 1-12 jam. Jika lebih dari 12 jam, maka ada suatu kelainan. Setelah mencapai stadium pembukaan, diikuti oleh kontraksi rahim beserta kekejangan daging perut, maka janin akan terdorong keluar atau lahir. Nah, babi yang sedang melahirkan selalu dalam posisi berbaring. Pada saat inilah perlu diciptakan suasana yang betul-betul tenang sehingga induk tidak terganggu. Apabila terjadi penundaan kelahiran disebabkan karena kekurangan hormon, maka induk bisa diinjeksikan dengan oksitosin atau jenis obat lain dengan aktivitas oksitoksik. Selanjutnya, setelah melahirkan, keluarkan plasenta, biarkan induk beristirahat sebentar. Jangan sampai plasenta termakan oleh induknya karena akan menyebabkan gangguan pada perut dan usus, serta induk juga bisa berubah menjadi kanibalis dan memakan anaknya. Untuk anak babi yang baru lahir, segera lepaskan dari selaput lendir yang menutupi lubang mulut dan hidung. Tali pusar dapat putus dengan sendirinya. Kemudian setelah itu baru kita potong sepanjang kurang lebih 2,5 cm. Anak babi yang baru lahir diusahakan segera diberikan susu, sebab air susu pertama atau kolostrum ini membentuk kekebalan pada anak babi. Anak babi yang berusia 3-10 hari merupakan masa yang paling kritis, di mana anak babi dapat terserang kedinginan. Solusinya yaitu dengan memberikan lampu agar ruangan menjadi hangat dan anak babi akan merasa senang. Selanjutnya, perhatikan juga anak babi yang tertindih atau terinjak, juga anak babi yang mati lemas. Anak babi yang mati lemas ini biasanya disebabkan karena induk yang terinfeksi agalaktika atau konstipasi, sehingga ambing mengeras dan tidak menghasilkan susu. Kemudian jika ada suatu kondisi di mana anak babi kehilangan induk, maka anak babi dapat diberikan susu sapi atau formula, meskipun cara ini sering gagal karena tidak mengandung kolostrum. Yang kedua, yaitu anak babi dapat dititipkan pada induk lain. Nah, cara ini sebenarnya bisa gagal. Nah, maka dari itu perlu kita akali atau kita buat trik, yaitu dengan
menempatkan semua anak babi dalam kotak yang diberi aroma. Kolostrum penting karena dia mengandung protein tinggi yang kaya akan globulin yang berfungsi untuk mencegah infeksi. Kolostrum ini merupakan pertahanan tubuh pada kehidupan anak babi selama umur 10-14 hari. Setelah umur 14 hari, maka kekebalan yang berasal dari kolostrum itu akan menurun, dan ketika umur sudah mencapai 3 minggu, maka di dalam tubuh anak babi akan terbentuk kekebalan yang diperoleh dari luar yang dimulai dengan sangat lambat. Setelah itu, pemberian tanda pada anak babi. Pemberian tanda ini berfungsi untuk mengetahui pertumbuhan anak babi, juga mempermudah mengadakan seleksi, mempermudah melakukan pencatatan administratif. Pemberian tanda dapat dilakukan pada anak babi yang berusia 3 minggu dengan sistem kerat atau lubang telinga ataupun sistem tato. Nah, air susu. Air susu ini penting karena anak babi memerlukan setengah liter per ekor. Produksi susu biasanya meningkat pada minggu ketiga dan mulai menurun pada minggu ke-6. Lalu pada minggu ke-8 akan menurun drastis. Maka dari itu, sejak minggu ke-6 perlu diberikan asupan makanan tambahan. Penyebab tidak keluarnya air susu itu bisa bervariatif, seperti udara yang terlalu panas atau terlalu dingin, diare atau konstipasi, pergantian tempat yang mendadak, atau bisa juga karena ransum yang tidak sempurna. Juga disebabkan karena akibat penyakit kelamin atau penyakit mastitis, yaitu mastitis. Bisa juga karena keturunan dari induk yang memang mengeluarkan air susu yang sedikit. Selanjutnya, kastrasi atau pengebirian. Kastrasi ini sebaiknya dilakukan di awal waktu, bukan pada babi yang sudah besar, karena akan menyebabkan stres yang berat. Nah, tujuan dari kastrasi ini pertama untuk mempertahankan kualitas daging, karena babi yang dikastrasi dagingnya akan lebih bagus, dan penimbunan daging dan lemaknya lebih cepat. Selain itu, juga menghindari babi jantan yang berkualitas jelek mengawini calon babi yang bagus, juga untuk menjinakkan babi jantan yang memiliki sifat buas. Cara kastrasi dibagi menjadi 2, yaitu cara tertutup dan cara terbuka. Cara tertutup yaitu dengan mengikat saluran yang menuju testes atau memberi zat kimia yang bisa mematikan sel jantan atau betina dengan cara injeksi. Sedangkan cara terbuka dilakukan dengan melakukan pembedahan, yaitu mengeluarkan testes atau ovari yang kemudian dipotong. Untuk penyapihan secara normal di sapi umur 8 minggu, ada juga yang di sapi umur 6 minggu. Kematian anak babi. Kematian anak babi sebelum dipisahkan dapat mencapai 30-50%. Sedangkan kematian sesudah di sapi yaitu 5-10%. Faktor-faktor penyebabnya itu bisa karena terimpit atau terinjak oleh induknya. Bisa juga karena perlengkapan kandang yang kurang, seperti tidak adanya kota, dinding penghalang, hingga anak babi tertidur bersama induknya, kemudian terimpit. Bisa juga karena air susu kurang atau tidak keluar sama sekali, atau bisa juga karena kekurangan zat-zat makanan akibat ransum induk yang kurang baik. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai manajemen penanganan anak babi.